Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Miftah Huda dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu manajemen dan organisasi yang berisi tentang definisi dan fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, prinsip manajemen, sarana manajemen, dan yang terakhir proses manajemen. Apakah ada yang tahu apa itu manajemen? Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha anggota organisasi agar mencapai tujuan organisasi. Ada juga yang menyebutkan pengertian manajemen adalah suatu ilmu seni, profesi, dan proses. Lalu ada juga fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang bertujuan menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang maksudnya mengorganisasikan orang-orang, sumber daya, hal lain yang ada di dalam perusahaan supaya tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga actuating atau pelaksanaan. Manajer tidak bisa bekerja sendiri. Manajer membutuhkan orang lain atau karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Manajer bertugas mengawasi semua kegiatan yang bertujuan untuk membatasi kegiatan yang menyimpang dari perusahaan. Lalu ada prinsip manajemen. Apa itu prinsip manajemen? Prinsip manajemen adalah pernyataan yang didasarkan pada kebenaran mendasar yang telah diuji. Prinsip manajemen ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil keputusan manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi beberapa nomor. Di sini saya menyebutkan 4 saja. Di antaranya adalah pembagian kerja atau division of work, yang maksudnya membagi posisi tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya agar tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, otoritas dan tanggung jawab, yang bermaksud tanggung jawab dapat ditinjau dari kinerja karyawan. Oleh karena itu, perlu membuat perjanjian atas otoritas yang diberikan. Yang ketiga, kesatuan komando atau unity of command. Manajer sebagai pemberi komando dan setiap karyawan harus menerima perintah yang diberikan oleh manajer. Karena tidak mungkin manajer itu memberikan perintah yang tidak benar, pasti bertujuan untuk perusahaan agar lebih baik. Yang keempat ada kesatuan arah atau unity of direction. Manajer dan anggota organisasi atau karyawan fokus dan kesatuan dengan tujuan awal organisasi atau tidak melenceng dari tujuan awal agar berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya sarana manajemen. Ada yang tahu apa saja sarana manajemen itu? Sarana manajemen biasa disingkat menjadi 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau mesin, method atau metode, yang terakhir market atau pasar. Yang pertama, man, manusia. Faktor yang paling utama dalam organisasi adalah manusia. Dengan adanya faktor SDM, produksi dapat berjalan dengan lancar. Karena faktor inilah yang paling utama dalam sarana manajemen. Yang kedua ada money atau uang. Faktor pendanaan atau keuangan, besar atau kecilnya hasil kegiatan dapat ditentukan dengan jumlah uang yang beredar dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga material atau bahan. Bahan ini bisa seperti bahan setengah jadi atau bahan jadi. Komponen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Setiap perusahaan mempunyai kebutuhan bahan yang berbeda-beda. Yang keempat ada mesin atau mesin. Dengan adanya mesin, kegiatan yang akan dilakukan lebih mudah dan tentunya lebih efisien. Yang kelima ada metode atau metode.
cara yang dipakai dalam pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sarana yang hendak dicapai. Yang terakhir ada market atau pasar, sarana penyaluran hasil manajemen untuk memasarkan produk yang dibuat dari perusahaan. Pemasaran dituntut untuk menguasai pasar sehingga perusahaan biasa selalu berkembang lebih baik ke depannya, bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang terakhir ada proses manajemen. Proses manajemen itu adalah cara sistematis dalam melakukan sesuatu untuk mengelola perusahaan, sehingga proses untuk menekankan bahwa semua manajer, lepas dari bakat atau keterampilan manajer, terlibat dalam beberapa fungsi yang saling terkait. Proses manajemen terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang maksudnya kegiatan dalam menentukan tujuan awal organisasi atau tujuan awal perusahaan untuk memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing and staffing, yang bermaksud kegiatan dalam mengkoordinasikan sumber daya, tugas, dan otoritas anggota organisasi agar mencapai tujuan dengan efisien. Yang ketiga ada pengarahan atau leading, yang maksudnya memberi arahan kepada anggota, memberi motivasi kepada anggota organisasi agar lebih semangat dalam melakukan kegiatannya atau melakukan pekerjaannya. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, yang maksudnya memonitoring kegiatan organisasi agar mencapai tujuan dengan tepat waktu dan tentunya lebih efisien waktu. Dari penyampaian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan minimal 4 prinsip umum dalam manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir pengendalian. Karena keempat proses manajemen itu saling berkaitan yang harus ditetapkan dalam perusahaan atau organisasi. Itulah sekilas materi tentang ilmu manajemen dan organisasi. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.